Kabarnya baik. Maaf Pak Amin sudah mengganggu waktunya. Siap, tidak apa-apa. Jadi Pak, kebetulan saya ada tugas Pak, tugas Iya. wawancara beberapa kepala sekolah terkait tugas praktik pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan sebagai pemimpin Pak. Ya, Nah, bolehkah saya mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak? boleh. Ini Pak, selama Bapak menjadi kepala sekolah, adakah suatu masalah yang Bapak hadapi sebagai pemimpin di mana masalah itu menimbulkan dilema dalam penyelesaiannya Pak? Jika ada nih ya, boleh nggak Bapak menceritakannya kepada saya beserta cara penyelesaian masalah tersebut Pak? Tentu saja pasti ada masalah ya Bu ya, sebagai insan hidup di dunia ini rasanya semua pasti menemukan sebuah masalah. Jadi begitupun ketika saya menjadi seorang pemimpin di sekolah ini, pasti saja mungkin tidak setiap hari, tapi pasti banyak kasus yang saya alami di sekolah. Dari berbagai kasus juga bervariasi, ada yang tidak menimbulkan dilema, ada yang menimbulkan dilematis bagi diri saya pribadi. Lantas keputusannya apa Pak yang Pak ambil? Terkait dengan keputusan Ibu ya, kebetulan mungkin saya ceritakan di sini kasus yang terjadi. Kasus yang terjadi di sekolah ini adalah yang pertama, ada salah satu guru yang sudah mau pensiun, sudah tinggal menghitung bulan saja, lagi 3 bulan mereka pensiun. Sementara karena mereka sudah bersertifikat pendidik, secara kompetensi profesional dan pedagogik, mereka sudah harus mampu melaksanakan tugasnya dengan baik. Jadi karena kita adalah PSP, pelaksana program sekolah penggerak, jadi pembelajaran pada baru itu wajib untuk kita lakukan. Jadi guru mau tidak mau harus mengikuti perkembangan zaman dengan bagaimana mereka berkreasi melakukan sebuah inovasi pembelajaran yang mampu memfasilitasi kebutuhan belajar peserta didik. Jadi bagaimana caranya memfasilitasi itu adalah dengan pembelajaran berbasis TIK. Nah, karena dilematisnya seperti ini. Satu sisi kita mau memaksa mereka untuk menguasai TIK, sementara yang bersangkutan sudah merasa Pak, saya sudah lagi 3 bulan saja masa aktifnya atau mungkin masa tugasnya mereka sebagai PNS, jadi saya enggan atau sudah tidak ada gunanya lagi belajar TIK, kan juga lagi 3 bulan sudah harus pensiun. Jadi itu yang menimbulkan dilema bagi saya selaku pemimpin. Seperti itu. Wah, bagus sekali Pak ya, keputusannya sangat solutif sekali Pak. Jadi begini Pak, dalam modul yang saya pelajari saat ini ada 2 jenis dilema, yaitu dilema etika yang mana merupakan dilema kebenaran lawan kebenaran, dan rujukan moral yaitu kebenaran lawan kesalahan. Nah, menurut Bapak, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi Pak, kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan rujukan moral itu Pak? Baik, bercermin dari kasus-kasus yang dihadapi selama ini. Jadi ini menurut pandangan tiang pribadi ya Bu ya, dengan wawasan yang saya miliki, kalau dilema etika itu kasus yang sama-sama memiliki nilai benar. Jadi itu di satu sisi mereka benar, di satu pihak juga mereka memiliki nilai benar. Itu kalau dilema etika. Tapi kalau rujukan moral, kalau menurut saya kasus yang terjadi yang memiliki nilai benar dan nilai salah. Jadi yang menjadi masalah terbesar adalah ketika ada kasus dilema etika seperti itu. Kalau rujukan moral mungkin sudah pasti nilai benarnya yang akan kita ambil sebagai sebuah keputusan. Kalau dilema etika ini yang menjadi masalah, sulit bagi kami untuk memutuskan seperti itu. Oh, berarti seperti kasus dilema etika yang Bapak hadapi tadi, di mana keduanya keputusan itu yang benar dan tidak melawan hukum seperti Pak ya. Ya, jadi terus selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak? Apakah terutama kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Pak? Itu yang menimbulkan dilematis ya Bu ya, ini sama-sama benar. Jadi tentu saja
perlu kajian-kajian sebelum keputusan itu bisa kita ambil. Yang pertama kita akan lihat siapa yang terlibat di kasus itu, karena mungkin selama ini yang terjadi ketika seseorang yang memiliki kepentingan tertentu, kita mengabaikan aturan atau prosedur yang harus kita lakukan untuk mengambil sebuah keputusan. Misalkan ada kasus anak atau seorang siswa yang merupakan anak pejabat, jadi di sana dilematika kita kalau berbicara kasus yang pertama, ketika ada guru yang mau pensiun tetapi tidak mau kita berikan kewajiban untuk mempelajari TIK, sementara kita juga ada kewajiban seorang guru harus melakukan fungsinya dengan benar. Di satu sisi kita merasa kasihan karena secara umur mereka sudah 3 bulan lagi memasuki masa pensiun umur 60, secara kemampuan memori, kemudian secara kemampuan otak untuk mempelajari hal-hal baru terkait dengan TIK juga sudah tidak secakap dulu lagi. Jadi di sana kebingungan atau dilematika kita sebagai pemimpin, apa yang harus kita ambil nanti. Tentu saja kita harus kaji dari berbagai aspek, misalnya seperti tadi siapa yang terlibat di sana, kemudian nilai benar, kemudian kepentingan, apakah individu yang akan dikorbankan atau kepentingan kelompok, itu yang biasanya kami lakukan, kami kaji per kasus sehingga keputusan yang kami ambil bisa menghasilkan keputusan yang terbaik untuk kedua belah pihak. Terus Pak, adakah langkah-langkah atau prosedur yang seperti apa yang biasa Pak lakukan selama ini Pak dalam menyelesaikan masalah dilema seperti ini? Tentu saja prosedur pasti ada ya, karena kita tidak mungkin terselusu mengambil sebuah keputusan, karena keputusan itu adalah berdampak kepada orang banyak. Jadi prosedur yang kami lakukan yang pertama adalah mengkaji dulu masalah itu, siapa yang terlibat di sana, kemudian kepentingan apa yang ada di sana, kemudian nilai-nilai yang ada dalam kasus itu seperti apa, apakah dengan benar, adakah rasa kasihan di sana, kemudian langkah-langkah yang harus kita ambil itu ketika keputusan ini diambil, bagaimana dampaknya, apakah konsekuensi nanti tidakkah merugikan seseorang atau mungkin merugikan suatu lembaga atau kepentingan orang banyak. Nah, itu kajian-kajian atau langkah-langkah yang kami ambil sebelum kami melakukan sebuah keputusan. Nah, ada nggak Pak hal-hal yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu? Ada sih ya, hal yang paling efektif adalah ketika kami dihadapkan pada sebuah kasus, mau tidak mau kami harus menjalin komunikasi yang baik dengan siapa saja yang terlibat di kasus itu. Jadi sebelum menghasilkan sebuah keputusan ada sebuah komunikasi yang baik. Jadi mereka yang terlibat di kasus itu mengungkapkan apa yang menjadi keluh kesahnya, kemudian apa yang dimau oleh mereka, apa kira-kira jalan terbaik sehingga sama-sama tidak merasa dirugikan. Dan juga keputusan yang nanti akan diambil adalah keputusan yang sesuai dengan apa yang seharusnya terjadi dari kasus tersebut. Jadi langkah-langkah efektifnya ya kita harus kaji, kemudian kita harus belajar dari langkah-langkah apa yang harus kita ambil sebelum menghasilkan sebuah keputusan. Seperti itu Pak ya. Terus ada nggak Pak menurut Bapak merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika tersebut? Tantangannya adalah karena untuk menghasilkan keputusan kita harus menjalin sebuah komunikasi. Tantangan yang pertama adalah maukah pihak-pihak yang terlibat itu berkomunikasi secara intens, secara aktif, secara baik dengan seseorang yang diajak atau yang terlibat dalam kasus itu. Karena tidak semua orang memiliki kemampuan komunikasi yang baik, tidak semua orang mau terbuka terhadap apa yang mereka alami, dan tidak semua orang menerima dari semua keputusan yang diambil, terutama keputusan yang mungkin bagi mereka tidak sesuai dengan apa yang mereka mau, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah bagaimana nanti kita menghasilkan sebuah keputusan tanpa
merugikan pihak-pihak yang terlibat dalam kasus tersebut. Seperti itu sih. Bagus sekali Pak ya, tantangannya dalam pengambilan keputusan itu. Terus Pak, apakah Bapak memiliki sebuah aturan atau jadwal tertentu Pak dalam menyelesaikan kasus dilema itu? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya Pak? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Baik Bu, kedua-duanya dijalankan. Yang pertama, kita tidak tahu kapan kasus itu akan ada, kapan kita akan menemui sebuah kasus. Jadi kalau kasus itu harus segera dihasilkan sebuah keputusan, maka detik itu pun kami harus melakukan sebuah pengambilan keputusan. Tentu saja pengambilan keputusan yang diambil detik itu karena waktunya mendesak, kami mungkin hanya bisa mengkaji dari satu sisi atau dua sisi saja. Tetapi kalau misalnya keputusan masih bisa kita tunda, tidak harus segera kita ambil sebuah keputusan, ya kami harus menjadwalkan. Mungkin Pak, kami akan memutuskan pada hari yang akan datang. Kami harus perlu berkomunikasi dulu dengan pihak-pihak yang lain. Kami harus kaji dulu berdasarkan dengan literatur atau prosedur-prosedur yang harus kami lakukan, sehingga keduanya kami terapkan di sekolah. Jadi secara mendesak juga kami terapkan, secara terjadwal juga kami terapkan sesuai dengan kasus yang kami hadapi. Terus adakah Pak seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika ini? Ada ya Bu ya, kedua-duanya ada. Yang pertama panutan ada, kemudian yang kedua adalah faktor-faktor lain juga ada. Panutannya adalah saya punya salah satu seseorang yang menjadi panutan ketika beliau menjadi kepala sekolah di tempat ketika saya menjadi guru. Jadi kami merasakan bahwa setiap keputusan yang diambil oleh beliau selalu tidak merugikan orang lain. Jadi keputusan yang diambil memang tepat dan berorientasi pada kepentingan orang banyak. Sehingga saya belajar banyak dari beliau. Jadi dulu ketika beliau ini mengambil sebuah keputusan, ini yang mereka lakukan. Jadi kami mempelajari itu karena kalau yang rasa pengambilan keputusan tidak hanya diperlukan oleh seorang kepala sekolah, tapi seorang guru pun akan dihadapkan pada sebuah kasus yang harus mengambil sebuah keputusan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah faktor-faktor lain, karena merasa diri saya kurang dalam literatur, artinya apa sih yang harus perlu diperhatikan dalam mengambil sebuah keputusan. Jadi saya belajar lagi melalui literatur, kita cari bukunya, kira-kira langkah-langkah atau prosedur apa yang harus dilakukan ketika kita mau mengambil sebuah keputusan. Ternyata ada 9 langkah yang harus kita lakukan. Salah satunya adalah uji publik, kemudian ada nilai-nilai yang harus kita perhatikan, kita pertimbangkan, kemudian kepentingan siapa yang terlibat di sana. Jadi banyak hal yang perlu memang harus kita kaji, dan 9 langkah itu bisa kita terapkan ketika kita menghadapi kasus yang bisa kita tunda, terjadwal. Tapi kalau kita mendesak harus detik itu, mungkin kita tidak bisa menerapkan yang 9 langkah itu. Jadi di antara 9 langkah itu kita proyeksikan mungkin 2 atau 3 langkah yang quick, itu saja yang perlu. Seperti itu sih Bu. Terus pertanyaan terakhir nih dari Tiang Pak. Siap. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam pengambilan keputusan dilema ini Pak? Ada beberapa pembelajaran yang bisa diambil ya. Yang pertama adalah pengambilan keputusan itu hal yang tidak mudah. Terutama adalah ketika dilema etika. Itu benar-benar kita dihadapkan pada sesuatu yang sangat tidak mudah sekali. Jadi itu pembelajaran yang pertama. Kemudian masih ada hubungannya dengan pembelajaran yang pertama itu, kita harus terus belajar, kemudian memperkaya diri dengan konsep-konsep, materi-materi, kemudian hal-hal yang memang perlu kita lakukan atau perlu kita pahami untuk menghasilkan sebuah keputusan. Jadi bagaimana cara kita memperkaya diri ya dengan belajar, berlatih seperti itu, karena pengambilan keputusan menyangkut dengan kedewasaan seseorang. Jadi kita akan lebih dewasa ketika kita dihadapkan
oleh beberapa kasus yang itu akan menjadi proses pembelajaran diri kita dalam kehidupan ini, tidak hanya di pekerjaan tetapi dalam kehidupan sehari-hari, di luar pekerjaan, kedinasan juga itu akan tetap bisa kita gunakan. Luar biasa sekali Pak Mangya. Terima kasih juga Bu sudah mewawancarai, jadi kita bisa berbagi hal-hal baik pada semua. Saya juga mengucapkan terima kasih banyak Pak Sama-sama. atas waktu dan kesediaannya dalam menjadi narasumber wawancara saya hari ini. Baik Bapak, yang mohon pamit. Terima kasih atas waktunya Pak. Sama-sama. Beberapa kepala sekolah terkait dengan praktik pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pendidik. Bolehkah saya mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak? Begini Pak, selama Bapak menjadi kepala sekolah, adakah suatu masalah yang Bapak hadapi sebagai pemimpin di mana masalah itu menimbulkan dilema dalam penyelesaiannya Pak? Kalau ada nih, bolehkah Bapak menceritakan kepada saya dan juga gimana cara penyelesaian masalah itu Pak? Baik, kalau kita memandang dari kita sekolah, tentu kita akan banyak sekali masalah, karena memang tugas sekolah itu adalah tidak hanya untuk mengembangkan kelembagaan yang kita lakukan, tapi pasti nanti dalam melakukan sekolah tersebut pasti ada saja masalah-masalah yang timbul baik dari tentu dalam pengambilan keputusan semua tersebut kita harus dengan penuh dengan representasi yang tertutup tersebut. Contohnya misalnya kalau mungkin kita langsung saja kita contoh ya, mungkin sebagai misalnya sekolah juga banyak sekali permasalahannya. Contohnya apabila ada suatu pelanggaran dari Kemendikbud yang memang menugaskan banyak guru yang harus keluar sekolah ini akan bahasanya, nanti kita akan mempertimbangkan juga bagaimana kemampuan mereka, kemampuan guru tersebut, juga kesediaan guru tersebut, walaupun ini adalah tugas negara, jadi itu kita juga harus mempertimbangkan bagaimana mereka dalam kegiatan tersebut, karena kita tidak mau kita menugaskan mereka untuk belajar, itu akan membuat mereka merasa dirugikan. Jadi dalam pekerjaan kita harus benar-benar memilih guru-guru yang benar-benar berkompeten dan juga benar-benar bersedia untuk tersebut. Nah, dari pengalaman yang sekali permasalahan tersebut, karena memang mereka sama-sama berkompeten, juga sama-sama bersedia untuk pelatihan, tentu kita harus memilih memilah mereka siapa yang tidak. Jadi kita mencoba untuk memberikan pengertian kepada mereka, dan juga masukan kepada mereka, mereka harus bekerja. Jadi supaya kita sekolah tidak disalah pahami oleh mereka
Jadi tentu harus mempertimbangkan juga kemampuan mereka Jadi begini Pak, dalam modul yang saya pelajari ini ada dua jenis dilema, yaitu dilema etika yang merupakan kebenaran lawan kebenaran, dan juga dilema moral yang merupakan kebenaran lawan salah. Nah, menurut Bapak bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral tersebut? kalau cara pilihan untuk mengidentifikasi tersebut tentu kalau kita lihat di dilema moral, jadi kita sulit sekali untuk menentukan keputusan tersebut apakah keputusan A atau B, karena memang keputusan tersebut benar-benar bisa menyelesaikan masalah yang tapi tetap kita harus menentukan prioritas satu. Kita harus bagaimana bisa memilih atau bisa menentukan kembali apakah keputusan yang sama-sama baik itu atau menilai yang sama bisa menentukan masalah. Jadi kita memang harus yang pertama adalah mencari permasalahan yang tadi, kemudian kita cocokkan kembali dengan keputusan yang memang ada keputusan B yang memiliki kita harus mencari dulu apakah masalah memang bisa menyebabkan nah itu baru kita akan mencari literatur atau melakukan literasi ke pihak manapun dari seorang mahasiswa maupun guru maupun ketiga mungkin komite untuk membantu mencari solusi yang tepat atau menentukan apakah kebijakan yang kita ambil itu walaupun sama-sama bisa menyelesaikan masalah, tapi kita harus memutuskan satu dan kita harus sama-sama berkolaborasi dengan mereka. Dan setelah itu kalau memang kita bisa mendapatkan literatur, kita kaji kembali informasi yang kita dapat dari mereka karena kembali bisa menemukan satu solusi yang mungkin saja bisa mendapatkan solusi dari satu kedua, kita kembalikan lagi solusi yang kita temukan tersebut kepada mereka untuk mampu menyelesaikan masalah. Ya kalau memang sudah kita kolaborasikan dengan mereka, itu kita sudah setelah kita mengambil keputusan ini yang kita lakukan apakah rencana A dan rencana A dan B itu memiliki sama-sama menilai kebijakan yang sama-sama. Berarti kasus dilema etika yang menghadapi keduanya keputusan yang benar dan tidak melawan hukum ya. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Caranya belum puas dengan mengadakan kolaborasi dengan guru dan kita bisa mencari informasi lanjut tidak memandang siapapun bisa kita anggap juga menganalisis dari macam solusi yang ada sehingga dapat untuk Nah, terus adakah langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini dalam menyelesaikan masalah dilema? Ya.
Yang efektif, yang pertama mungkin kita lihat masalah. Kalau memang masalahnya kita bisa langsung putuskan untuk menyelesaikannya saat itu juga, mungkin kita langsung memutuskan. Tapi kalau memang masalahnya membutuhkan suatu pemikiran yang lebih matang lagi, kita Adakah Pak menurut Bapak yang merupakan tantangan Pak ya dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? tantangannya yang pertama mungkin waktu. Jadi waktu memang sekolah itu sangat sangat menentukan sekali kebijakan. Jadi kalau memang waktunya mungkin agak lama, mungkin kita bisa lebih berpikir sehat lagi untuk menentukan. Tapi kalau memang waktunya sangat mendesak, tentu nanti hasil keputusan yang kita ambil itu sangat menentukan sekali. Keputusan kita itu jadi yang pertama itu adalah dengan waktu. Masalah yang ada kita langsung selesaikan. Lalu ketika itu ada pengalaman sekian banyak masalah yang ada dan terlalu banyak itu akan kita tidak bisa menyelesaikan masalah tersebut. Jadi ini tinggal yang coba kemampuan kita sendiri. Apakah kita mau berkolaborasi dengan teman-teman juga tempat suatu kata berkolaborasi dengan yang lain itu dilakukan, kita tidak ambil itu bisa berjalan. Terus apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu Pak dalam sebuah penyelesaian kasus dilema itu Bapak? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya Pak? Untuk atau prosedurnya seperti apa yang Bapak jalankan? Kalau jadwal tertentu untuk menyelesaikan masalah secara tertulis mungkin tidak ya. Tapi kita kembali melihat masalah tersebut seperti apa. Tersebut bisa dilakukan dengan cepat tanpa melakukan prosedur misalnya koordinasi dengan pihak lain, kita langsung menyelesaikan. Tapi kalau memang permasalahan tersebut membutuhkan suatu kajian yang lebih lengkap lagi, tentu kita akan menghindari Nah, terus Pak, ada nggak seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah Bapak atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema itu? yang seseorang yang kita Ya. Ya. nah tentu yang paling dekat itu adalah orang sekolah. Jadi jawab juga di pas sekolah yang lain yang memang kita anggap bisa nanti juga membantu kita dalam keputusan, juga pengawas yang memang kita sediakan dalam bentuk memantau kegiatan kita di sekolah sehingga apa yang kita lakukan bisa dipantau oleh pengawas binaan kita. Itu juga mereka akan kita apa dan hal-hal yang terkait dengan kegiatan kita adalah masalah juga yang kita lakukan waktu. Jadi waktu kita bertanya dengan sesuatu yang bermasalah dengan sekolah itu dia akan terus datang, tidak seperti kita makan nasi dan kita makan nasi habis ya, tapi langsung ada fokus masalahnya. Jadi kita bisa
mengatur semua. Kita pemikiran kita dalam menyelesaikan masalah itu sehat. Nah, terus terakhir Pak, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan nih, pembelajaran apa sih yang dapat Bapak ambil atau petik dari pengalaman Bapak dalam pengambilan keputusan dilema etika itu? Pembelajaran yang paling berkesan melalui setelah kita lakukan pengambilan keputusan yang pertama adalah kolaborasi, itu keputusan penting, dan juga